Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwi Audu dari Prodi PGSD dengan NPM 0324010778. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang 7 prinsip-prinsip belajar, pengaruhnya terhadap proses belajar dan asas pembelajaran di sekolah dasar. Nah, yang pertama ada prinsip motivasi dan perhatian. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal untuk belajar, yang dimana dorongan internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan dorongan eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar dari seseorang. Sebelum memasuki pelajaran yang akan dibahas, guru menanyakan keadaan siswa seperti bagaimana keadaan siswa, apakah siswa sudah makan, apakah siswa sudah siap menerima pelajaran hari ini. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan perhatian khusus kepada siswa yang sulit mengerti materi pembelajaran. Sedangkan motivasi, guru dapat memberikan pujian terhadap siswa seperti memberikan tepuk tangan karena si A sudah berani menjawab pertanyaan, mengadakan papan kebaikan, yang dimana jika ada siswa yang melakukan kebaikan diberikan bintang sehingga siswa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Penerapannya di sekolah dasar itu yang pertama membuat pelajaran menarik dengan cerita permainan edukatif. Kedua, memberikan penghargaan, pujian, bintang, nilai atas usaha siswa. Selanjutnya yang kedua, keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan siswa secara optimal baik intelektual, emosional, dan fisik jika dibutuhkan. Dalam hal ini diharapkan siswa tidak hanya duduk diam saja tetapi juga aktif bertanya dan menjawab. Agar hal tersebut dapat terwujud, guru bisa memberikan kesempatan peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreativitas dalam proses pembelajaran, memberikan tugas individual dan kelompok melalui kontrol guru, memberikan pujian verbal dan nonverbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Contoh penerapannya di sekolah dasar itu yang pertama diskusi kelompok kecil, permainan role play, mengadakan eksperimen sederhana. Selanjutnya ada prinsip keterlibatan langsung, yang dimana prinsip ini berhubungan dengan aktivitas, bahwa setiap siswa harus terlibat langsung untuk mengalaminya, bahwa setiap kegiatan belajar harus melibatkan diri siswa untuk terjun mengalami secara langsung. Keterlibatan melakukan kegiatan belajar keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran adalah penting. Siswalah yang melakukan kegiatan belajar, bukan guru. Agar siswa banyak terlibat dalam proses pembelajaran, guru hendaknya memilih dan mempersiapkan kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya seperti melakukan eksperimen sederhana, membuat proyek kelompok, siswa membaca puisi di depan kelas, dan siswa membuat kerajinan entah itu bunga, tempat tisu, dan lain-lain sebagainya. Penerapannya di sekolah dasar yaitu yang pertama tadi seperti yang dijelaskan, praktik sederhana seperti praktik mengukur panjang menggunakan penggaris dalam pelajaran matematika. Selanjutnya ada prinsip yang keempat, pengulangan. Pengulangan memperkuat ingatan dan memperdalam pemahaman, meningkatkan retensi jangka panjang. Dalam prinsip ini, guru bisa memberikan tugas atau latihan kepada siswa, menanyakan kembali materi minggu lalu sebelum masuk ke materi inti hari pembelajaran tersebut dilaksanakan. Mengadakan sesi tanya jawab setelah pembelajaran, menghafal suatu materi, fungsinya memperkuat ingatan dan memperdalam pemahaman, meningkatkan retensi jangka panjang. Penerapannya sekolah dasar seperti review pelajaran di akhir minggu, mengadakan kuis sederhana setelah pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip yang kelima yaitu perbedaan individual. Dalam satu kelas tentu terdapat perbedaan antara siswa yang satu dengan yang lainnya, baik dalam karakteristik, kemampuan, dan gaya belajar. Ada siswa yang cepat mengerti, ada pula siswa yang perlu dijelaskan secara berulang-ulang untuk mengerti suatu pelajaran. Untuk itu, guru sebagai pendamping untuk menentukan potensi terbaik dalam diri mereka, seperti memahami karakter setiap siswa, melakukan penilaian yang beragam,
menyesuaikan pembelajaran dan memberikan dukungan individu kepada siswa. Penerapan sekolah dasar yaitu menyediakan berbagai metode seperti gambar, lagu, aktivitas gerak, memberi tugas sesuai kemampuan siswa. Contohnya memberikan pilihan membuat poster, membuat lagu, atau membuat drama tentang kebersihan. Selanjutnya ada prinsip yang keenam yaitu tantangan, yang dimana pemberian tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik untuk mendorong mereka belajar dan berkembang secara optimal. Tantangan dapat berupa menyediakan bahan ajar yang menantang seperti kasus permasalahan atau simulasi. Contohnya guru memberikan masalah nyata atau simulasi yang relevan dengan materi pembelajaran, lalu meminta untuk mencari solusi bersama atau individu. Contoh penerapan di sekolah yaitu memberikan soal bertingkat dari mudah ke sulit. Selanjutnya ada prinsip yang ketujuh yaitu balikan dan penguatan. Memberikan feedback kepada siswa bahwa peserta didik akan bersemangat belajar apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam ulangan, tentu dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. Karena nilai yang baik itu merupakan penguatan positif. Sebaliknya, bila peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentu dia akan merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, dia terdorong pula untuk belajar lebih giat. Itu yang disebut penguatan negatif, yang berarti bahwa peserta didik mencoba menghindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Penerapan di sekolah dasar yaitu yang pertama memberikan komentar positif di buku tugas, yang kedua memberikan pujian atas usaha bukan hanya hasil saja. Contoh seperti guru berkata kepada siswa, "Bagus sekali kamu sudah menulis rapi." Selanjutnya ada pengaruh prinsip-prinsip ini terhadap proses belajar saya, yang itu pertama, motivasi membuat saya tetap semangat belajar. Yang kedua, keaktifan membantu saya memahami pelajaran lebih dalam melalui praktek. Yang ketiga, keterlibatan langsung mempermudah saya mengingat dan memahami konsep. Yang keempat, pengulangan membantu saya mengingat materi lebih lama. Kelima, perbedaan individual membuat saya merasa dihargai sesuai kemampuan saya. Yang keenam, tantangan mendorong saya tidak cepat puas. Yang ketujuh, balikan memberikan arah untuk perbaikan. Yang terakhir ada materi asas pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama ada asas pembelajaran di sekolah dasar. Asas pembelajaran sekolah dasar yang pertama asas kesiapan. Yang terakhir ada asas pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ada asas pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama asas kesiapan, yang dimana mengajar saat siswa siap secara fisik dan mental. Yang kedua ada asas peragaan, menggunakan alat peraga konkret untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga asas ulangan, pengulangan sebagai penguatan pembelajaran. Yang keempat asas individualisasi, memberi kesempatan belajar sesuai kebutuhan siswa. Yang kelima ada asas interaksi, belajar dari guru, teman, dan lingkungan sekitar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.